Sehat pos kreatif, lembut, dan detail banget. Di kehamilan sehat pos pengumben, bisa USG 2 dimensi gratis USG 4 dimensi. Ruang pemeriksaannya juga estetik, modern, pokoknya bikin mobil betah deh. Spesial sampai April ada diskon 20% untuk semua mobil yang periksa ke sini. Oh iya, setelah pulang jangan lupa untuk cetak hasil 4D-nya ya. See you di kehamilan sehat pos pengumben, Mam. USG 200 ribuan. Begini, Mam, pelayanannya. Ketemu bidan yang super ramah. Sebelum periksa ke dokter, bidan akan mengarahkan Mam untuk tensi dan ukur berat badan dulu ya. Siap-siap deh sama Pak Su menuju ruang tunggu. Ruangannya juga nyaman, wangi, bersih. Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Momil. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini aku Ega selaku Marketing Communication Manager dari Kehamilan Sehat bisa bertemu dengan para momils dan pagi ini sudah ada 78 momils yang bergabung. Wah, luar biasa. Di sini momils pasti sudah semangat nih untuk mengetahui bagaimana sih rahasia menjaga kehamilan yang sehat dan juga persalinan minim hambatan ya, Mam ya. Dan spesial banget nih pada hari ini kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Dr. Thompson SPOG, yaitu Dokter Opjin dari Kehamilan Sehat Pos Pengumben. Kemudian juga ada Dr. Anti Dewi Firdianti, Healthcare Komunikator dari Prenagen. Dan mobil-mobil gimana nih puasanya di hari ketiga ya? Semoga masih semangat. Tapi buat momils yang memang tidak bisa berpuasa karena ada satu dan lain hal, jangan dipaksakan ya Mam ya. Ingat, puasa jangan dipaksakan. Kalau memang sudah berkonsultasi dengan dokter Objin dan memang sudah diperbolehkan, silakan berpuasa. Tapi ingat, apalagi kalau lupa sahur, aduh jangan berpuasa momils. Sebelum kita mulai, aku mau absen dulu nih. Boleh tahu nggak sih ini momil dari mana aja nih? Boleh silakan chat ya di kolom komentarnya ya. Coba, ada dari mana aja? Aku boleh tahu? Ini kalau di screen aku ada Mom Alia, ada Mom Sucita, ada Mom Jubaid Jaro. Oke, ada dari Bandung. Sampurasun Bandung. Kebetulan aku lagi di Bogor nih sama-sama orang Sunda.
Ada dari Lamongan, Jawa Timur, Bekasi, Ciledug, Tangerang. Wow, ada di seberang pulau di Makassar, jauh banget ya. Ada dari Surabaya, Tangerang Selatan, Solo pun ada. Mom Lili ini dari Bandung ya. Mom Nabila dari Surabaya, ada di Kebun Jeruk, Kalimantan pun, Serpong, Tangerang, Alam Sutra. Wah, ada juga dari Pasuruan dan Klaten. Seru banget nih hari ini mobil-mobil semuanya hadir ya, walaupun jauh-jauh, tapi pada hari ini semangat sekali untuk mengikuti webinar kali ini. Tadi kan aku udah nanya nih ya, mobil datangnya dari mana aja. Coba aku mau tanya nih, di sini siapa momil-momil yang puasa? Boleh. Coba komen siapa yang puasa. Aku pengen tahu deh seberapa banyak sih momils yang hari ini puasa. Puasa insya Allah, puasa. Wah, semangat banget puasanya. Walaupun puasa yang katanya haus, lapar gitu ya. Tapi tetap semangat pada hari ini untuk menyaksikan, mendengarkan sebuah pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita yang kece-kece, yaitu ada Dr. Thompson dan juga Dr. Anti. Nah, momils-momils, juga jangan lupa untuk siapkan pertanyaan yang jitu ya. Dan nanti di akhir sesi itu juga ada special gift, ada 5 hampers dari Prenagen yang nantinya akan kita bagikan untuk 5 momils yang semangat ataupun aktif dalam kegiatan webinar kali ini. Dan juga jangan lupa untuk tag ya atau bikin story di Instagram dan tag @kehamilan sehat dan juga @prenagen world. Dan mobil-mobil ya yang belum follow jangan lupa untuk follow dulu ya Mam ya. Udah semangat banget untuk up story taunya lupa follow. Jangan sampai kelupaan untuk lupa follow karena follow juga menjadi salah satu syarat dan ketentuan. Nanti di kolom komentar atau kolom chat dari admin kami akan menginformasikan tentang tata cara menulis pertanyaannya ya. Nanti pertanyaannya silakan untuk diajukan kepada Dr. Thompson ataupun Dr. Anti atau mau dua-duanya kalau waktunya masih banyak. Boleh banget banget Momils. Pokoknya hari ini kita semangat, hari ini kita seru-seruan bareng. Apapun yang ingin Momil tanyakan, nutrisi ataupun cara menjaga kehamilan yang sehat, jangan ditahan-tahan. Langsung tulis aja di kolom chat ya. Kita kupas tuntas segala masalah yang Momil rasakan pada hari ini. Bahkan bukan cuma hari ini ya, tapi mungkin di usia minggunya atau di trimester boleh banget. Nah, Momil, sebelum nantinya kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Thompson dan juga Dr. Anti, kita sejenak yuk, kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Wah, semoga dengan doa yang tadi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa menambah keberkahan, bisa menambah rasa manfaat dari kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Kehamilan Sehat dan Prenagen pada hari ini. Baik, dan langsung saja Momil untuk mengefektifkan waktu karena tadi kita delay ya sekitar 5 menit. Aku yakin Momils-Momils udah nggak sabar banget ketemu narasumber-narasumber kita yang luar biasa, mendengarkan pemaparan materi dari beliau, dari ahlinya, dari expertnya. Dan untuk yang pertama, aku ingin memanggil salah satu dokter yang sangat kami banggakan dari Kehamilan Sehat yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Thompson yang merupakan dokter objin dari Kehamilan Sehat Pos Pengumbian. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Thompson. Halo dokter. Selamat pagi Bu Ega. Selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dok? Luar biasa dong pagi ini. Wah, luar biasa dokter. Sudah ada 85 momils nih yang hari ini hadir yang nggak sabar banget nih untuk dengerin pemaparan materi dari dokter. Dokter sudah siap? Siap. Oke, karena Dr. Thompson sudah siap, jadi langsung saja untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Thompson tentang rahasia menjaga kehamilan yang sehat dan juga persalinan normal. Baik, silakan Dr. Thompson dan juga tim teknis silakan untuk mengganti screen-nya. Silakan dokter. Baik. Selamat pagi, saya Dr. Thompson dari Kehamilan Sehat Pos Pengumbian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prenagen dan PT Kehamilan Sehat yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada hari ini.
Saya akan cerita sedikit mengenai rahasia kehamilan yang sehat dan persalinan cepat pulih. Next. Ya. Jadi, rahasia kehamilan yang sehat itu tentunya merupakan hasil kerjasama antara ibu hamil dan dokternya, di mana dokter memberi saran dan ibu hamil melaksanakan saran tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan nutrisi, karena tidak hanya untuk kehamilan, tapi untuk kesehatan pada umumnya kita butuh nutrisi yang cukup dan seimbang. Nah, talking point pada hari ini saya akan berbicara mengenai pilar pengaturan nutrisi selama hamil, kenaikan berat badan selama hamil, apa saja yang dibutuhkan selama hamil, dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu. Next. Pilar yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama, kenaikan berat badan yang adekuat, tidak kurang, tidak lebih. Yang kedua, makanan yang seimbang, dari komposisinya dan dari kandungan gizinya. Yang ketiga, suplementasi vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan ibu. Yang keempat, menjauhi rokok, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Yang kelima, aktivitas fisik yang cukup. Next. Nah, mengenai kenaikan berat badan selama hamil, Institute of Medicine pada tahun 2009 mempublikasikan sebuah studi mengenai kenaikan berat badan yang disarankan selama kehamilan. Studi ini sudah menjadi panduan dokter-dokter dalam menentukan asupan nutrisi ibu hamil selama hampir 15 tahun. Di tabel ini, dia berpegang kepada BMI atau Body Mass Index ibu sebelum hamil untuk menentukan berat badan yang disarankan. Misalnya pada wanita underweight yang BMI-nya di bawah 18,5 disarankan kenaikan berat badan 12,7 sampai 18 kilo. Pada wanita yang berat badannya ideal disarankan 11,3 sampai 15 kilo. Pada wanita overweight 6,8 sampai 11 kilo. Pada wanita obes 4,9 sampai 9 kilo. Masalahnya muncul pada pasien-pasien dengan obesitas. Karena hasil penelitian ini menyamakan semua kelas obesitas, baik yang BMI-nya 30, 40, 50, kenaikan berat badan yang disarankan tetap sama. Sehingga pada tahun 2009, Life Cycle Project mempublikasikan hasil studi baru yang membagi pasien obesitas menjadi 3 subkelas, di mana obesitas grade 1 yang BMI-nya 30 sampai 34,9 disarankan naik 2 sampai 6 kilo, obesitas grade 2 yang BMI-nya 35 sampai 39,9 0 sampai 4 kilo, dan obesitas grade 3 yang BMI-nya di atas 35 0 sampai 6 kilo. Next. Kenaikan berat badan ini akan berpengaruh terhadap keadaan ibu dan janin, di mana kalau terlalu sedikit, pertumbuhan bayi bisa terhambat, terjadi persalinan prematur, pada akhirnya ibu akan mengalami anemia, meningkatnya tekanan darah, sampai akhirnya terjadi preeklamsia. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak juga mengakibatkan hipertensi, preeklamsia, diabetes dalam kehamilan, pertumbuhan janin yang di luar kewajaran di atas 4 kilo, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan kesulitan pada persalinan normal. Next. Apa saja yang dibutuhkan selama hamil? Seringkali disebutkan bahwa ibu hamil itu makan untuk 2 orang, untuk ibu dan bayinya. Tapi apakah itu artinya setiap kali makan kita perlu makan 2 porsi? Kebutuhan kalori harian untuk orang dewasa kurang lebih 2.000 kilokalori per hari. Sedangkan pada wanita hamil, kebutuhan itu naik menjadi 2.200 kilokalori pada trimester pertama dan 2.400 kilokalori pada trimester 2 dan 3. Jadi bukan berarti sekali makan 2 porsi ya. Pada saat hamil, gizi yang dibutuhkan ibu sebaiknya 35% dari sayur-sayuran, 15% dari buah, 25% dari protein hewani, dan 25% lagi dari karbohidrat kompleks. Untuk detailnya akan saya serahkan kepada Dr. Anti di presentasi berikutnya. Next. Ini bagian presentasi yang saya suka. Jadi bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan itu? Dari sejak kecil kita diajar bahwa pola makan yang baik itu komposisinya tadi dari 4 sehat 5 sempurna. Sangat klasik dan seringkali disepelekan. Tapi kenyataannya itu yang dibutuhkan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Next.
apa yang kita makan selama ini. Nah, untuk slide ini sepertinya saya nggak perlu banyak cerita. Ada ayam penyet, ada pizza, ada boba. Ini akan saya serahkan kembali kepada para moms untuk menilai apakah unsur 4 sehat 5 sempurna yang saya sebutkan tadi terpenuhi dari makanan-makanan yang ditampilkan ini. Jadi kalau makanan yang kita makan tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, apa yang harus kita lakukan? Next. Disinilah peran susu ataupun vitamin kehamilan yang dirasakan oleh dokter. Masing-masing susu atau vitamin kehamilan mempunyai kandungan yang kita sesuaikan dengan keadaan para ibu hamil. Jadi tidak sembarang susu ataupun vitamin hamil. Kalau muncul pertanyaan, susu atau vitamin mana yang lebih baik? Kita kembali lagi pada ibunya. Ada yang lebih suka susu, ada yang lebih suka vitamin. Semuanya baik, asal takaran atau dosisnya kita sesuaikan dengan keadaan ibu. Next. Kesimpulan dari presentasi pagi ini, yang pertama, tidak semua ibu hamil itu sama. Jadi, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua ibu hamil. Kita perlu menyesuaikan terhadap keadaan ibu hamil tersebut. Status nutrisi sebelum hamil, genetik, kebiasaan makan, itu akan mempengaruhi pola makan yang optimal selama kehamilan, dan suplementasi dari vitamin maupun susu itu sangat penting. Next. Nah, karena masih ada sedikit waktu, saya selipkan sedikit mengenai keuntungan-keuntungan melakukan persalinan normal ya. Next. Mungkin ini udah cukup sering dibahas. Saya coba mengulang saja. Keuntungan persalinan normal dibandingkan persalinan secara operatif atau seksio sesaria. Yang pertama, proses pemulihannya lebih cepat. Walaupun pada saat ini sudah ada ERAX yang katanya mungkin bisa langsung pulang, tapi pemulihan pasca persalinan normal jauh lebih cepat dibandingkan dengan persalinan secara operasi. Itu pasti. Karena lukanya jauh lebih sedikit dan itu merupakan proses persalinan alamiah. Yang kedua, durasi rawat inap lebih singkat. Biasanya 1 kali 24 jam pasca persalinan, ibu dan bayi sudah bisa pulang. Sedangkan pada persalinan operatif, biasanya 2-3 hari pasca persalinan. Yang ketiga, dia mempercepat proses bonding antara ibu dan bayi. Jika pemulihan dan durasi rawat inap lebih singkat, ibu bisa lebih cepat mandiri dalam mengurus bayi. Proses bonding antara ibu dan bayi juga akan lebih cepat dimulai. Yang keempat, menghindarkan terhadap komplikasi persalinan yang berhubungan dengan pembedahan. Pada operasi secara seksio sesaria, ada kemungkinan terjadinya trauma pada usus maupun kandung kemih. Ini akan jauh lebih sedikit terjadi pada persalinan normal. Dan yang terakhir pasti biaya yang lebih ekonomis. Next. Mungkin hari ini sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Anti. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson. Wah, keren banget ya dok ya. Tahu nggak sih dok, ini tadi saat dokter memaparkan materi, mobil-mobil langsung semangat banget. Gercep, langsung tanya nih dok di kolom chat nih dok. Dan pertanyaannya mantep-mantep banget dok, banyak banget. Baik, untuk pertanyaan mungkin kita simpan untuk sesi Q&A ya, Bu Ega. Betul. Jadi nanti Memils untuk pertanyaannya kita akan bahas nanti di sesi Q&A setelah kita mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Dokter Anti ya, Dokter Thompson ya. Yes. Oke deh, wah seneng banget nih Momils. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Dokter Thompson yang luar biasa banget gitu ya. Tadi juga dijelaskan bahwa salah satu cara menjaga kehamilan yang sehat adalah harus memenuhi nutrisi ya. Karena nutrisi itu penting banget ya buat Momils-Momils. Apalagi juga tadi sudah disampaikan ya sama Dokter Thompson bahwa saat mom pregnancy atau mom hamil ini ternyata kebutuhan nutrisinya itu lebih dibandingkan mom tidak hamil. Dan tenang aja, hal-hal yang berkaitan dengan nutrisi ini juga akan dikupas secara tuntas oleh ahlinya.
Dan sebentar lagi kita akan menyambut narasumber kita yang kedua yang cantik, yaitu ada Dr. Anti Dewi Firdianti selaku Healthcare Communicator dari Prenagen. Halo Dr. Anti. Halo, selamat pagi Mbak Ega. Selamat pagi dokter. Wah, cantik banget sumringah hari ini ketemu momils-momils. Iya dong, harus semangat. Ah, gimana kabarnya dokter? Sorry, gimana? Gimana kabarnya? Aman? Oh, oke, kabarnya baik, sehat, luar biasa. Gimana kabarnya Oke. Mbak Ega dan Momil semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aku baik nih. Nah, momils-momils nih tadi katanya banyak juga loh dokter yang puasa ya. Yang tentunya Mm-mm. harus menjaga nutrisinya ya dok ya selama puasa ya. Karena kan nggak mengonsumsi makanan minuman dalam kurun waktu tertentu ya. Kurang lebih 12 jam loh dokter. Ya, betul, Luar betul biasa sekali. ya. Luar biasa ya Oke. Momil sih. Oke, dan langsung Oke, saja untuk mengefektifkan waktu kita akan mendengarkan pemaparan dari Dokter Anti. Untuk slide-nya nanti Dokter Anti sendiri yang share ya. iya, Oke, siap. Silakan Dokter Anti. oke, terima kasih Mbak Ega. Semangat pagi Momil dan Ibu ya. Eh, izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, slide-nya sudah terlihat? Sudah dok, aman. Oke, siap. Oke, kalau tadi sudah dibahas dengan jelas oleh Dr. Thompson ya, bagaimana rahasia kehamilan yang sehat. Nah, salah satunya ditunjang dengan nutrisi gitu ya. Nah, pemenuhan nutrisi ini selama kehamilan itu juga akan membantu proses pemulihan nanti saat pasca persalinan para ibu. Nah, kita lihat nih sekarang nutrisi apa sih yang diperlukan. Tadi Dokter Samson udah bilang untuk orang ibu hamil itu tidak makan untuk 2 orang. Jadi bukan porsinya di double gitu ya. Jadi bukan sekedar kenyang karena tadi juga ada ya gambar-gambar ada boba, ada pizza tadi gitu kalau saya nggak salah ingat tuh di presentasi dari Dokter Thompson. Nah, ini merupakan sebetulnya bagaimana pola makan kita ibu hamil di Indonesia, sebetulnya nggak hanya ibu hamil ya. Pola makan orang Indonesia itu cenderungnya adalah tinggi karbohidrat tapi suka kurang protein, suka kelupaan nih proteinnya gitu. Nah, padahal kita tahu pada periode ini di mana periode emas ini itu harus dilengkapi kebutuhan nutrisinya karena tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ibu hamilnya saja, tapi juga untuk pemenuhan kebutuhan dan perkembangan janin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kebutuhan nutrisi atau gizi harian ibu hamil itu dipenuhi tentunya dari protein, dari karbohidrat dan juga dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lain seperti kalsium, ada asam folat, ada vitamin D, termasuk juga selenium dan DHA. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memenuhi makanan tersebut secara variasi dan beragam. Jadi kalau misalkan udah suka protein hanya salmon aja setiap hari, nah itu juga jadinya nanti akhirnya bosen gitu ya, akhirnya malah enek jadi malah nggak mau makan salmon gitu. Itu contoh gitu ya. Nah, lalu kenapa itu harus dipenuhi semua? Karena semua kebutuhan nutrisinya kan meningkat gitu ya, termasuk kebutuhan protein. Nah, salah satunya susu sebagai sumber protein ya. Nah, kenapa kok protein itu sangat penting gitu? Nah, kita lihat nih di sini manfaatnya apa sih? Yang pertama bisa mendukung perkembangan organ janin, mendukung perkembangan plasenta gitu ya. Kita tahu nutrisi yang diberikan untuk janin akan diberikan melalui plasenta atau ari-ari. Nah, selain itu protein juga diperlukan untuk penyerapan kalsium, penyerapan zat besi gitu ya. Dan juga sebagai pembentukan struktur tubuh, pembentukan enzim, hormon, termasuk juga untuk perbaikan sel ataupun tadi pembentukan organ janin ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau kekurangan protein, apa sih akibatnya? Bayinya bisa lahirnya kecil gitu kan, atau bahkan di dalam janinnya tidak berkembang di dalam kandungan gitu ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian ataupun keguguran janin. Ya, selain protein ada juga asam folat ya. Asam folat itu diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, pembentukan DNA dan juga mencegah terjadinya komplikasi
karena ini diperlukan untuk pembentukan sel saraf ya, pembentukan tabung saraf di janin yaitu sumsum tulang belakang. Nah, ini kalau kekurangan bisa menyebabkan terjadinya spina bifida atau batok kepalanya tidak tertutup dengan sempurna. Selain itu juga bisa menyebabkan keguguran, bisa prematur, bisa bayinya lahir kecil. Nah, asam folat ini sangat dibutuhkan terutama di trimester pertama karena semua pembentukan organ ini akan terjadi di trimester pertama, di 12 minggu pertama. Sumbernya dari mana asam folat kita bisa dapatkan? Nah, asam folat itu bisa didapatkan dari berbagai sayur-sayuran, ada juga telur gitu ya, walaupun telur itu sebetulnya salah satu sumber protein juga yang cukup banyak, yang cukup tinggi kadarnya, ataupun asam folat juga bisa didapatkan dari berbagai sereal ataupun dari buah-buahan. Ya, oke. Ini gambarannya kalau kekurangan asam folat, lalu zat besi. Jadi tadi udah ada manfaat protein, tadi sumber protein salah satunya bisa berasal dari susu, ataupun dari ikan, daging, dan yang lain-lain. Nah, sekarang zat besi. Zat besi ini dibutuhkan nih untuk membawa nutrisi. Jadi dia akan berikatan dengan protein untuk membawa nutrisi ke seluruh tubuh gitu, termasuk juga oksigen. Nah, kalau kekurangan zat besi bisa terjadi anemia. Nah, kasusnya di Indonesia, kasus anemia sendiri itu sangat banyak terjadi ya. Nah, dampaknya apa kalau terjadi anemia? Bisa terjadi keguguran, bayinya juga bisa lahir mati, bisa jadi terjadi perdarahan. Jadi itu semua nutrisi itu sangat diperlukan supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tentunya kita nggak inginkan ya. Oke, nah setelah zat besi ada lagi konsumsi kalsium. Kalsium itu diperlukan. Nah, berapa sih kebutuhan kalsium selama hamil? Itu kurang lebih 1.300 mg. Jadi 1.300 sampai 1.500 mg satu harinya. Kalsium bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari susu, bisa didapat dari ini turunan susu ya, yogurt, keju, terus ada juga sayuran hijau, ada kacang-kacangan. Nah, itu semua sebagai sumber kalsium. Nah, fungsinya selain pembentukan tulang, bisa mencegah osteoporosis ya, terutama untuk ibunya nanti di kemudian hari. Lalu juga bisa menurunkan resiko terjadinya hipertensi pada kehamilan. Ya, jadi kenapa harus dilengkapi nih semua nutrisi-nutrisi tadi ya. Dan tentunya kualitas nutrisi, kesehatan anak, perkembangan kehamilan itu akan ditentukan oleh kualitas nutrisi semenjak dalam kandungan ibu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi salah satu sumber protein yang terbaik yang terbaik dan mudah diserap antara lain adalah susu ya. Selain ada telur, ada daging ya, tapi susu itu merupakan salah satu sumber protein yang mudah diserap dan mudah dicerna setelah telur. Nah, ini manfaatnya di mana selain sumber protein juga ada mengandung laktosa sebagai zat pembawa kalsium, lalu juga bisa susu dapat digunakan sebagai pengganti makanan ya, karena misalnya ibunya lagi mengalami mual muntah karena di dalam susu ada kandungan protein dan B6 seperti di dalam Renagen emesis ya, itu ada protein dan B6-nya sehingga bisa mengurangi mual muntah pada ibu. Dan tentunya bisa mengurangi komplikasi-komplikasi kehamilan yang lain yang tadi sudah dijelaskan karena kandungan-kandungan nutrisi yang lengkap. Oke, lalu untuk janin itu juga ada manfaatnya ya tentunya karena ada nutrisi makro ya, terutama protein, itu bisa menambah berat badan dan pertumbuhan janin. Lalu ada nutrisi mikro yang seperti asam folat tadi bisa mencegah cacat tabung saraf janin dan juga untuk perkembangan janinnya sendiri. Lalu dilengkapi dengan DHA untuk perkembangan otak anak juga. Nah, lalu kalau kita lihat nih kandungan nutrisi atau zat gizi yang ada pada Prenagen gitu ya, kalau satu gelas Prenagen ini akan setara nih dengan, jadi di dalam satu gelas Prenagen Mami itu ada ada 10 gram protein ya, 10 gram protein. Nah, ini setara dengan 13 gram protein di satu butir telur. Lalu ada 4,5 gram zat besi di ya 4,5 gram zat besi ini harus didapatkan di 128 gram daging, termasuk juga kalsium. Kalsium dalam satu gelas Prenagen Mami itu ada 380 gram. Nah,
untuk mendapatkan 380 gram itu kita membutuhkan 800 gram brokoli gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan pemenuhan 1 gelas Prenagen ini bisa memenuhi kebutuhan asupan nutrisi harian dari ibu gitu. Nah, ini rekomendasinya bisa diberikan yang esensis, bisa dalam proses persiapan, yang emesis untuk di trimester pertama, untuk ibu yang mengalami mual muntah, lalu ada Prenagen Mami, dan juga Lactamam untuk ibu yang menyusui. Oke, nah ini kalau kita lihat bagaimana gambaran ya contoh meals plan dalam 1 hari, bahwa Prenagen segelas susu ini bisa diberikan untuk sarapan, bisa dilengkapi juga dengan sumber karbohidrat yang lain. Lalu untuk snacking itu juga bisa diberikan nanti mungkin di siang hari. Nah, kalau pada kondisi puasa saat ini mungkin bisa diberikan saat sahur gitu ya, dan nanti saat berbuka puasa gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa Prenagen? Karena Prenagen itu merupakan makanan yang padat nutrisi, dilengkapi dengan protein maupun vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, kalau kita bandingkan dengan susu yang biasa ya, dibandingkan dengan susu hamil, bahwa dalam Prenagen proteinnya lebih tinggi, ada kandungan DHA, kalsiumnya juga lebih tinggi karena untuk sesuai dengan kebutuhan ibu hamil ya. Tadi kebutuhannya kan hampir 1.500 1 hari dan dilengkapi dengan nutrisi yang lain. Oke, nah ini rangkaian produk Prenagen yang tersedia saat ini. Saat ini ada Prenagen Lactamam yang baru ya, yang almond soya. Jadi untuk para ibu yang lebih suka susu atau yang berbahan natural, maka bisa diambil yang atau dipilih yang almond soya gitu. Nah, untuk snackingnya juga ada yang UHT. Jadi maka penting sekali pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui selama ibu hamil gitu ya. Baik dari persiapan hamil dan menyusui dengan nutrisi yang seimbang. Tadi kita lengkapi ada proteinnya, ada karbonya, ada lemaknya, dan juga dilengkapi dengan vitamin dan mineral yang lain. Seperti ada kalsium, asam folat, zat besi, termasuk juga zinc dan selenium. Zinc ini bermanfaat untuk daya tahan tubuh, selenium ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko hipertensi. Oke, jadi Prenagen merupakan makanan dengan nutrisi yang lengkap, dilengkapi dengan protein, dan juga ada 20 vitamin dan mineral yang tidak terdapat pada suplemen. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Ega. Oke, terima kasih banyak Dokter Anti. Wah, keren banget. Tadi lengkap banget ya dok ya. Dan tadi juga di akhir sesi ini ada varian produk Prenagen yang baru. Dan Momils juga berkesempatan untuk mendapatkan si Prenagen ini. Caranya gampang banget. Jangan lupa untuk aktif ya di kegiatan webinar kali ini. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Dan jangan lupa untuk segera langsung buka Instagramnya. Kemudian bikin story tentang kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk tag @kehamilan sehat atau mention kehamilan sehat dan juga @Prenagen World ya. Karena kalau mam beruntung, ada 5 mam yang beruntung yang akan mendapatkan produk dari Prenagen. Dokter Anti, terima kasih banyak. Luar biasa. Tetap stay ya dok ya, karena kita akan menyambut banyak pertanyaan dari Momils nih dok. Oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Wah, Momils, tadi kita sudah mendengarkan berbagai pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Ada 2 narasumber, yaitu Dr. Thompson dan juga Dr. Anti. Dan selanjutnya, tak lama-lama kita masih punya waktu sekitar 23 menit lagi. Kita akan langsung libas dengan question and answer. Kita akan coba sebutkan beberapa pertanyaan yang sudah Momil chat ya, atau sudah Momil ketik di kolom chat dan ditujukan kepada dokter siapa. Dan langsung saja untuk pertanyaan yang pertama ini ditujukan kepada Dokter Thompson dan ini pertanyaannya dari Elta. Oke, saya bantu informasikan terkait pertanyaannya ya dokter ya. Jadi Baik. pertanyaan ini sebenarnya ada 3 nih dok nih. Jadi lumayan banyak ya. Pertanyaan yang pertama adalah, Dok, apa aja sih sebaiknya yang dikonsumsi ibu hamil saat sahur agar tetap kuat dan lancar puasanya? Itu yang pertama nih, Dok. Nah, yang kedua, ini hal-hal yang berkaitan dengan puasa ya. Pantangan makanan apa aja sih, Dok, yang sebaiknya tuh dihindari sama ibu hamil saat berbuka
puasa nih dok, agar terhindar dari obesitas. Karena kan puasa ini 30 hari ya dok ya. Otomatis kadang-kadang kalau buka nih ya, kita suka kalap nih dok, segala macam makanan kita hantem gitu ya. Mulai dari gorengan, manis-manisan gitu. Dan gimana caranya dan apa aja supaya makanan apa aja yang harus kita hindari supaya kita terhindar nih dok dari obesitas gitu. Dua pertanyaan aja. Ya, 2 pertanyaan aja. Sebenarnya ada 3 dok, tapi 2 pertanyaan aja. Nanti akan ada pertanyaan lagi yang lain dari Momils yang lainnya dok ya. Silakan Baik. dijawab, Dokter Thompson. Yang pertama mengenai apa yang harus dikonsumsi pada saat sahur. Yang kita sarankan sebenarnya adalah makanan-makanan dengan karbohidrat kompleks. Jadi kita meminimalisir junk food, makanan-makanan siap saji, karena itu dicernanya lumayan cepat. Kalau kita memilih makanan yang terdiri dari karbohidrat kompleks, misalnya dengan roti gandum atau beras merah, itu akan bertahan lebih lama di pencernaan kita. Jadi, dan dia akan memberikan energi lebih untuk beraktivitas sepanjang hari selama puasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya untuk menghindarkan obesitas, kan ada hitungan-hitungan tadi. Ini ceritanya mengenai dalam kehamilan ya, bahwa dalam kehamilan itu kita menggunakan perhitungan BMI dari sebelum hamil, dan tadi kan ada saya sebutkan mengenai target kenaikan berat badan selama kehamilan. Kalau untuk supaya jangan terlalu tinggi kenaikan berat badannya, maka sebenarnya sarannya adalah dibarengi dengan olahraga ringan. Memang akan jauh lebih berat pada bulan puasa ini, di mana kita sambil puasa juga ada olahraga, tetapi kita menghindarkan makan terlalu banyak pada saat berbuka. Jadi pada saat berbuka mungkin kita mulai dengan makanan-makanan yang lebih ringan, lalu kita baru lanjutkan dengan makanan-makanan yang lebih tinggi indeks kalorinya. Misalnya makanan yang terlalu manis atau makanan yang tinggi lemak. Kita perlahan, jangan langsung sekali makan banyak. Karena sekali makan banyak itu juga menyebabkan memicu asam lambungnya meningkat. Ibunya nanti jadi mual muntah dan malah terganggu untuk puasanya nanti. Mungkin sekian untuk pertanyaan pertama. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson. Iya tuh Momils, kata dokter, kalau lagi buka puasa jangan langsung kalap ya, jangan langsung semuanya dimakan ya dok ya. Betul, Jadi baiknya minum air putih dulu itu udah pasti yang pertama ya dok ya. betul. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson. Nanti kita akan jawab pertanyaan Momils yang lain karena aduh ada sekitar mungkin 30 pertanyaan nih. Tapi Baik, nanti kita sudah rangkum dan kita sudah sesuaikan ya. Semoga nanti pertanyaan yang kita berikan adalah pertanyaan yang juga ditanyain oleh Momils-Momils yang lain. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Thompson. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mam Yurita. Oke deh, dan Mam Yurita ini pertanyaannya diajukan kepada Dokter Anti. Pertanyaannya kayak gini nih Dokter Anti. Dok, gimana ya tips saat kehamilan di trimester pertama yang ngalamin morning sickness, mual muntah, bahkan pusing gitu ya dok, dan hanya mengonsumsi susu aja. Apakah kalau hanya mengonsumsi susu aja itu nutrisinya tuh terpenuhi atau enggak sih dok? Boleh, silakan dijawab oleh Dokter Anti. Oke, terima kasih, Ibu pertanyaannya. Ya, tadi kalau ditanya tips mual muntah di trimester pertama saat trimester pertama kehamilan, ya tentunya di saat kondisi seperti ini ibu tidak disarankan dulu untuk berpuasa ya. Jadi pastikan dulu nanti apa nutrisinya terpenuhi, terus pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu juga berjalan dengan baik. Nah, tipsnya supaya mengurangi mual muntah sebetulnya makannya sedikit tapi sering. Jadi yang pertama itu ya, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jangan makan langsung satu porsi, satu piring besar gitu ya, isinya macam-macam gitu. Nah, tapi mungkin makan pagi dulu nih, misalnya tadi ya contoh di meals plan itu ada ubi rebus gitu ya, dengan segelas susu, Prenagen, emesis gitu. Nah,
itu dicoba dulu apakah itu bisa masuk atau tidak gitu kan. Nanti dicoba lagi kira-kira 3 jam berikutnya gitu kan, itu mungkin tadi sarapan, 3 jam 4 jam berikutnya makan lagi snack yang misalnya buah gitu ya yang tidak merangsang, yang penting buahnya itu jangan buah yang terlalu asam terus juga yang menyebab apa merangsang ibu itu menjadi mual muntah lagi gitu. Terus juga eh, hindari makanan-makanan yang misalnya terlalu berminyak gitu ya kayak goreng-gorengan gitu ya itu mungkin dihindari dulu gitu. Emang paling enak sih ya goreng-gorengan ya. Saya juga suka soalnya itu gitu. Nah, nanti dikurangi terus juga kurangi juga makanan yang misalnya mengandung lemak terlalu banyak gitu ya. Kadang kan ada kalau kita bikin tuh apa ya mungkin rendang dengan daging yang ada lemaknya gitu kan ada tetelannya itu atau bakso gitu yang banyak tetelannya nah itu kan paling sedep tuh biasanya gitu. Nah, itu dihindari dulu itu contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi makannya tadi porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Nah, kalau tadi sementara ibu belum bisa masuk apa-apa, bisa dilengkap di apa? Dipenuhi dulu nutrisinya dari susu Prenagen Emesis gitu ya. Em, Sampai ibu bisa makan dengan baik. Tapi dengan catatan saat mual muntah ini tidak terjadi perubahan penurunan berat badan gitu ya ataupun em, apa namanya sampai terjadi ya kalau istilahnya di medis itu hiperemesis gravidarum. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu maka harus konsultasikan ke dokter obgyn gitu supaya mendapatkan treatment yang lebih tepat gitu ya. Langsung aja nih ketemu sama dokter Thompson ya kan. Apa sarannya kalau sudah terjadi hal-hal seperti itu karena mungkin diperlukan untuk rawat inap atau mungkin asupan nutrisi melalui yang lain gitu. Nah, kalau tadi sudah apa yang tips mual muntahnya sudah mulai berkurang, susunya tadi apa susunya akan membantu ya. Mulailah ibu mencoba makanan padat gitu ya. Jadi tetap harus masuk makanan padat. Begitu. Oke, Ya, semoga terima bisa kasih menjawab. banyak Dokter Anti. Jadi makanan padat itu harus tetap ya dok ya? Betul, harus tetap. Harus tetap. Nah, susu ini menjadi salah satu hal yang wajib banget ya sih dok sebenarnya dikonsumsi sama momils-momils terutama di trimester 1 kan sering mual muntah gitu ya dok ya? Ya, kalau dibilang wajib ya saya bisa bilang wajib gitu ya karena dari susu itu satu gelas susu itu kan tadi ya di satu gelas susu Prenagen itu mengandung berapa gram daging setara ya dengan sekian gram daging, sekian gram bayam, sekian gram pisang. Nah, kalau kita mesti memenuhi sekian baik apa namanya kayak tadi kalsium yang 390 miligram ada dalam segelas susu Prenagen harus minum segitu banyak makanan atau makan segitu banyak kan ya nggak mungkin juga ya gitu karena pasti kan perutnya juga nggak cukup gitu terus belum lagi nanti apa yang tadi harus makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu jadi bisa bisa digunakan ya untuk membantu memenuhi nutrisi. Wow, terima kasih banyak dokter. Jadi susu ini salah satu hal yang penting banget ya momils. Apalagi buat momils-momils yang mengalami morning sickness yang masuk makanan keluar. Jadi susu ini kan banyak sekali kandungan dan nutrisinya. Jadi bisa banget momils konsumsi. Terima kasih banyak dokter Anti. Sama. Momils, kita tadi udah dengerin ya jawaban dari Dokter Thompson dan juga Dokter Anti. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dan spesial banget untuk pertanyaan yang ini. Aku mau nih Momils bisa tanya sendiri nih. Langsung aku mau panggil nih salah satu mam yaitu Mam Syarifah. Halo Mam Syarifah. Coba nih aku absen dulu ya. Mam Syarifah, hai. Halo, selamat pagi, Dok. Halo, selamat pagi Mam Syarifah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mam Syarifah ini kan aku lihat mau bertanya ya ke Dokter Thompson dan spesial banget nih ya. Kita mau mempersilakan Mam Syarifah untuk bertanya langsung ke Dokter Thompson. Mungkin boleh on cam dulu Mam Syarifah silakan. Oke, sudah disiapkan ya pertanyaannya ya? Iya, Iya. Dok, off cam Oke, aja nggak silakan. apa-apa. Kenapa, Mam? Off cam. Boleh nggak apa-apa kalau misalnya memang off cam. Oke, silakan Mam Syarifah untuk pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Dokter Thompson. Pertanyaan pertama, bagaimana jika ibu hamil suka dengan makanan asam dan pedas, terutama di trimester awal? Aman nggak ya jika terus dikonsumsi agar bisa menghilangkan rasa mual saat dia hamil? Yang kedua,
apakah hal yang dibenarkan untuk menambah nafsu makan ibu hamil itu dan menambah berat badan si janin itu dengan mengonsumsi es krim? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih banyak Mam Baik, Syarifah. Dokter terima langsung kasih. dijawab, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama mengenai suka makan asam dan pedas pada trimester awal. Pasti perubahan preferensi makanan yang dirasakan pada di trimester awal ini disebabkan oleh pertambahan asam lambung ibu. Jadi hampir semua wanita hamil di awal kehamilannya itu mengalami peningkatan asam lambung. Jadi untuk kita bisa mengatasi hal itu biasanya jangan pernah kosong. Kita sering mengkonsumsi snack atau cemilan yang sehat tentunya, dengan perutnya tidak pernah kosong, asam lambung tidak menumpuk, dan tidak akan muncul mual dan muntah. Kalau misalnya kita suka makan asam dan pedas, itu tidak masalah. Karena memang rasanya lebih enak ya pada saat kita banyak asam lambung makan makanan yang asam dan pedas. Asalkan hal itu tidak membuat ibu menjadi mual dan muntah ataupun mencret, maka sah-sah saja untuk makan makanan yang asam dan pedas. Lalu untuk meningkatkan nafsu, yang pertanyaan kedua mengenai meningkatkan nafsu makan ibu hamil dengan es krim dan untuk berat badan janin. Sebenarnya korelasinya kepada susu, lemak, dan gula yang ada pada es krim tersebut, itulah yang akan meningkatkan berat badan pada janin. Kalau misalnya hanya dari itu saja, tentu saja tidak cukup. Maka dari presentasi Dr. Anti dan saya tadi, kita sudah menyebutkan bahwa semuanya perlu seimbang. Tapi memang ya, dari dulu disebutkan bahwa es krim itu membantu meningkatkan berat badan janin, tidak ada salahnya. Kalau untuk nafsu makan, ini kalau cerita di trimester awal ya, maka lebih baik dibanding kita berfokus kepada satu jenis makanan tertentu, jauh lebih baik kalau kita mengatasi mual muntahnya. Kalau mual muntahnya teratasi, nafsu makan akan kembali. Ibunya akan bisa makan, nutrisi yang didapat oleh bayi dan ibu cukup, maka berat badan bayi akan naik dengan sendirinya. Kita tidak berfokus kepada hanya satu jenis makanan saja. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson. Dokter, tadi kan katanya kalau makan asam atau makan pedas itu nggak apa-apa gitu ya dok ya? Ada nggak sih dok makanan-makanan yang nggak boleh? Karena kan kita ini sering banget makan seblak gitu ya dok. Oh itu pedes ya dok, karena pedes gitu. Kadang kalau nggak pedes malah nggak enak gitu. Sebaiknya tuh makan makanan yang seperti apa sih dok, biar menghindari rasa mual ini dok? Kalau untuk menghindari rasa mual, ya tergantung masing-masing orangnya. Ada orang yang kalau makan pedas itu memicu pengeluaran asam lambung. Karena sebenarnya yang bikin mual muntah di trimester awal adalah asam lambung yang berlebih. Kalau misalnya dengan kita makan makanan yang pedas atau dia tidak menyebabkan kita menjadi mual atau muntah, silahkan aja. Tidak ada masalahnya, Bu Ega. Oke. Jadi sebenarnya tergantung dari orang tersebut ya, Dok ya. Kadang ada yang memang memicu mual muntah. Nah, kalau mual muntah berlebih ya makanan yang dimasukin malah keluar lagi gitu ya, Dok ya. Malah nanti makin nggak terpenuhi nutrisinya. Oke, siap. Oke, Dokter. Terima kasih Betul. Jadi banyak. di awal Ya, mohon maaf Dokter, kayaknya sedikit delay. Boleh silakan dilanjut. pengaturan mual muntahnya itu sangat penting karena kalau seperti kata Bu Ega tadi, kalau misalnya masih mual muntah, ya apapun yang dimakan akan dimuntahkan lagi. Sama dengan vitamin hamil maupun susu. Kalau masih mual, ya vitamin dan susunya itu akan dimuntahkan juga. Itu yang banyak nggak disadari oleh wanita-wanita hamil yang masih menormalkan, ya kalau misalnya mual muntah di awal kehamilan normal gitu katanya. Tapi di sini pesan penting untuk semua ibu-ibu hamil, jangan menormalkan mual muntah, kita perlu obati, sehingga ibunya bisa hamil tanpa rasa mual, dan nutrisinya bisa tercukupi di awal kehamilan. Kalau nutrisi di awal kehamilan tercukupi, maka mudah-mudahan kehamilannya akan lancar.
Itu pesannya. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson atas pesannya. Semoga ini tersampaikan ya kepada para momils, terutama momils-momils yang di trimester 1 yang merasakan morning sickness yang berlebihan ya. Oke Betul, Bu. dokter, terima kasih. Baik momils, kita masih ada waktu, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita quick aja ya, karena ternyata waktu kita tinggal 7 menit lagi. Oke, aku akan langsung berlanjut kepada Mam Uci Rahmawati. Halo Mam Uci. Halo, Nah, ya terima oke. kasih pagi. Assalamualaikum. Dokter, saya mau izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya cukup banyak, cuman mungkin yang lebih relate sama yang terjadi sama saya pribadi gitu. Kan saya anemia waktu hamil, jadi sempat sampai pingsan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan kita mengalami anemia, padahal sudah usaha makan minum yang bagus, tapi masih anemia itu kenapa, Dok? Nah, terus kalau misalkan kita takut sampai persalinan anemia karena katanya bisa pendarahan, nah boleh nggak kita itu sambil konsumsi suplemen zat besi itu dari trimester pertama sampai trimester akhir, Dok? Kira-kira aman atau ada dampak atau efek sampingnya? Itu yang pertama, Dok. Terus kalau yang kedua, yang terakhir itu, kalau misalnya kita punya riwayat PCOS, itu bagaimana tipsnya, Dok, biar cepat hamil? Karena katanya kalau PCOS itu susah hamil. Itu aja, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mam Uci. Wah, Mam Uci pertanyaannya banyak ya. Ini aku juga cek nih ada yang buat Dokter Anti, ada juga yang buat Dokter Thompson. Oke, untuk anemia ini mungkin silakan untuk dijawab oleh Dokter Thompson dulu. Silakan dokter. Baik, jadi yang pertanyaan pertama, kenapa anemia walaupun asupan nutrisinya cukup? Jadi sebenarnya penting kita mengecek di awal kehamilan, ada pemeriksaan laboratorium yang direncanakan di awal kehamilan di trimester 1 atau bahkan sebelum hamil. Yang paling minimal itu kita cek HB-nya, kita cek gula, dan kita cek kencingnya. Apabila ada masalah dari sejak trimester 1, maka kita bisa menangani kalau misalnya kita udah tahu ya dari pemeriksaan laboratoriumnya. Kenapa bisa anemia walaupun makan kita cukup? Bisa aja anemianya disebabkan hal lain. Misalnya, ini saya nggak bilang ibunya cacingan misalnya, itu walaupun kita makan banyak, bisa saja HB-nya nggak naik, atau kita ada penyakit tertentu. Kalau misalnya kita nggak hamil, kita nggak tahu. Dan itu bisa ditunjukkan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, mengenai konsumsi zat besi dari trimester 1 sampai trimester 3. Itu sebenarnya malah dianjurkan. Karena 50% wanita usia reproduksi di Indonesia sebenarnya mengalami anemia defisiensi besi. Hanya saja tidak merasakan efek dari anemia tersebut. Dan pada saat hamil, baru muncul efeknya. Kalau misalnya mengenai efek samping dari konsumsi zat besi yang berlebihan, bisa mengakibatkan mual muntah maupun sembelit, susah buang air besar. Yang ketiga, mengenai PCOS dan tips cepat hamil. PCOS itu merupakan kumpulan gejala 3, polycystic ovarian syndrome, sindrom kumpulan gejala poli banyak kista pada ovarium, PCOS. Ada 3 gejala. Yang pertama, tanda-tanda hiperandrogen, dengan adanya banyak bulu di wajah, di perut, di paha, maupun di lengan. Yang kedua, adanya gambaran PCO pada USG. Yang ketiga, ada ketidakteraturan haid. Kalau misalnya untuk gampang lebih cepat hamil pada PCOS, sebenarnya bisa dibantu dengan obat-obatan hormonal. Tetapi dari penelitian terbaru, jauh lebih baik apabila keadaan PCOS-nya itu kita normalkan dulu. Kan penyebab PCOS ada beberapa, misalnya karena lifestyle, pola makan, maupun karena obesitas. Jauh lebih baik kalau kita menormalkan faktor-faktor pencetusnya, misalnya pola makannya kita perbaiki, lalu berat badan kita turunkan, olahraga teratur, kita normalkan PCO-nya, baru kita mencoba hamil. Sehingga hasil dari kehamilan tersebut akan lebih baik. Dari penelitian terakhir, kehamilan-kehamilan yang diinduksi dengan obat pada pasien-pasien PCOS, tapi PCOS-nya itu masih terjadi pada pasien tersebut, jika bayinya wanita, maka di kemudian hari akan jauh lebih rentan mengalami PCOS.
dibandingkan pasien PCOS yang sudah diperbaiki status nutrisi maupun obesitasnya. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Thompson. Wah, langsung dilibas nih segala macam pertanyaan dari Mam Uci. Terima kasih banyak ya Dokter Thompson. Baik Mam, ini adalah last question dan last question ini diberikan kepada Dokter Anti ya. Dan pertanyaannya ini dari Mam Isa Faridatus Sivana. Pertanyaannya seperti ini nih Dokter Anti. Dok, bagaimana ya ciri-ciri ibu hamil yang kekurangan protein? Jadi kelihatan nggak sih dok, kira-kira kalau ibu hamil ini dari luarnya tuh, wah, momil ini tuh kayaknya kekurangan protein gitu. Silakan dokter Anti. Iya, terima kasih Mbak Ega. Ya, kalau ditanya ya ciri-ciri ibu hamil yang kekurangan protein itu secara kasat mata kalau kekurangan proteinnya itu tidak berat itu biasanya tidak terlalu kelihatan gitu. Kalau yang sudah kekurangan protein secara kronis dan berlangsung lama, nah itu baru yang bisa kelihatan gitu ya. Nah, kalau kalau pada anak misalnya anak atau mungkin pada orang biasa ya yang kekurangan protein itu kan biasanya ada istilah yang mungkin suka dengar kwashiorkor gitu ya, yang badannya tuh apa kurus sekali gitu, nggak ada dagingnya, terus udah gitu ada kakinya suka bengkak. Nah, seperti itu salah satu ciri-cirinya. Tapi kalau pada ibu hamil itu jarang sekali terlihat karena kan mungkin gini, asupan proteinnya yang kurang saat saat hamil itu, tapi kurang untuk kurang mungkin tidak terlalu parah gitu. Nah, kalau misalkan terlalu derajat derajat kekurangannya itu sangat parah, maka ya tadi janinnya bisa tidak berkembang gitu. Jadi memang langsung terlihat dampaknya gitu di janin. Tapi kalau secara fisik itu sendiri sebenarnya sih nggak terlalu kayak terlalu nyata. Mungkin kayak misalnya ada apa namanya ya mungkin yang paling sering kelihatan itu kayak gejalanya lemes gitu ya, lemes, gampang capek, itu salah satu ciri apa gejala awal. Tapi itu kan nggak bukan satu hal yang istilahnya menjadi ciri khas bahwa ini adalah karena kekurangan protein gitu. Tapi kekurangan nutrisi yang lain pun ibu juga bahkan merasakan lemas, gampang capek gitu. Nah, itu mungkin sebagai pertanda atau bahwa kita harus alert nih bahwa ada sesuatu yang tidak pas dengan tubuh kita gitu. Oke deh. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau secara fisik dari depan itu mungkin aja nggak kelihatan ya dok ya, tapi mungkin dari gejala-gejala yang dirasakan gitu. Tapi satu hal yang paling penting, apapun gejala, apabila selama kehamilan merasa ada gejala atau keluhan, itu harus buru-buru langsung datang ke dokter kandungan, ke dokter obgyn untuk dilakukan pengecekan ya dokter Anti ya. Betul, betul sekali. Jadi mungkin saat saat apa tadi contohnya ibu tadinya merasa gerakan janinnya aktif menjadi tidak aktif gitu kan. Ini berarti mungkin ada sesuatu gitu. Terus yang kok saya rasanya lemas sekali gitu ya. Kenapa gitu. Nah, itu harus harus menjadi alertness atau awareness ya untuk si ibu itu. Gitu. Betul. Dan jangan lupa Mam, kalau Mam kekurangan nutrisi, protein, bisa mengonsumsi Renagen. Ya, betul. Terima kasih Mbak Ega. Oke deh, dan lagi-lagi ya Mom ya, hari ini juga ada 5 hampers yang akan kita bagikan nih dok ya, jadi Momils harus semangat ya, dan jangan lupa untuk up story tentang kegiatan hari ini. Oke deh, terima kasih banyak dokter Anti. Wah Momil, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit, maka ini usai sudah nih pertemuan kita setelah ini, tapi sebelum itu kita mau melakukan sesi foto dulu. Momils-momils semuanya mohon izin silakan untuk on cam terlebih dahulu ya. Boleh semuanya silakan on cam. Wah, ini mobil-mobil ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang lagi kerja. Wah, semangat banget nih. Mas Denny lagi kerja nih ya. Mam Miftah lagi di mobil. Mam Desi, ada juga. Oke deh, wah ada Mam Zubaid. Oke, Momials kita dua gaya ya. Yang pertama kita gaya formal dulu, habis itu kita gaya bebas. Karena di sini ada 4 screen, jadi silakan untuk ditahan dulu ya. Baik, siap. Oke, tim teknis siap ya. Ini screen yang pertama, gaya biasa dulu semuanya. Silakan lihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Oke, next screen. Silakan screen yang kedua. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh gaya bebasnya. 1, 2, 3. Oke deh. Wah, Momil, hari ini kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa nih dari narasumber kita, yaitu Dr. Anti Dewi Firdianti dari Health Communicator Prenagen, dan juga Dr. Thompson yang merupakan dokter Opcin dari Kehamilan Sehat Pos Pengumben. Sekali lagi, aku Ega selaku Manajer Communication Kehamilan Sehat mengucapkan terima kasih nih, especially kepada narasumber kita yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan juga terima kasih kepada Prenagen yang tentunya sudah mendukung acara pada hari ini. Dan spesial terima kasih kepada para momils yang sudah join. Seperti yang aku infokan ya, bahwa akan ada gift ataupun hampers untuk 5 momils yang beruntung yang aktif selama acara dan juga sudah share story-nya dan mention @kehamilan sehat dan juga @prenagen world. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga ya. Oke, akhir kata saya Ega mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Pucuk pau delima batu, anak sembilang ditapak tangan, biar jauh di negeri satu, hari ini hilang di mata, tapi di hati jangan. Akhir kata kembali, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Momil, semangat puasanya. Dr. Thompson, Dr. Anti, terima kasih banyak. Terima Terima kasih. Dr. Kak Anti. Ega, Dr. Thompson, terima kasih. Izin Terima live. kasih banyak, Momil.